Bab 721. Dan kali ini, aku ingin membiarkan Sekte Dewa Medis mencapai puncak Kunlun-Su. Penurunan Tao Medis, seni bela diri dihormati. Mulai hari ini, aku, Chen Ye, akan menulis ulang situasi ini. Bukan tukang daging, tapi domba. Pada saat ini, Chen Ye penuh dengan kesombongan, dan dekrit batu giok di tangannya juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, setelah kembali ke Kunlun-Su, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak peduli dengan pertempuran jenius itu, lagi pula, itu masih beberapa waktu lagi. Dia lebih peduli tentang keberadaan tuannya. Setelah ibu dan semua orang diatur dengan benar, kita akan pergi ke tempat pembantaian Gunung Yuchang. Sama seperti yang Chen Ye pikirkan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari kuburan reinkarnasi. Guru, masuk. Chen Ye terkejut, dan menyadari bahwa itu adalah suara Duan Leiren. Tanpa ragu, dia langsung memasuki pemakaman reinkarnasi. Di antara ratusan batu nisan, Duan Leiren berdiri di tengah menunggu, dan ketika dia melihat Chen Ye muncul, dia berbalik. Chen Ye juga menemukan bahwa tubuh Duan Leiren juga sedikit redup, dan diperkirakan akan segera menghilang. Menguasai. Duan Leiren mengangguk, dan kemudian berkata, "Guru, saya lupa menanyakan sesuatu kepada Anda. Terakhir kali, Anda mengikuti Lord of Immortality untuk memperbaiki pil realitas Void Primordial." Baru pada saat itulah Chen Ye ingat bahwa Duan Leiren telah menyebutkan pil realitas virtual kuno berkali-kali. Dikatakan bahwa pil ini dapat mewujudkan Duan Leiren, dan bahkan dapat menembus batasan pemakaman reinkarnasi. Chen Ye dengan cepat mengeluarkan botol giok. Dari 6 pil realitas virtual kuno yang disempurnakan terakhir kali, saya memberi ayah saya 2 dari mereka, dan ada 4 yang tersisa. Tuan, ini adalah pil realitas virtual kuno yang saya dan Tuan yang tidak dapat dihancurkan terakhir kali disempurnakan. Pangkatnya tidak terlalu tinggi, tetapi harus dapat membantu tuannya. Duan Leiren melihat botol giok, matanya sedikit bersemangat, dan dia menggenggamnya dengan 5 jari, dan botol giok itu langsung muncul di tangan Duan Leiren. Botol batu giok dibuka, dan aroma obat yang kuat terpancar keluar, kemudian Duan Leiren menggoyangkan jarinya, dan 4 pil kekosongan kuno ditangguhkan di depannya. Bagus. Duan Leiren mengatakan 3 hal baik berturut-turut, mata kunonya menatap Chen Ye, dan berkata dengan penuh semangat, "Guru, apakah Anda bersedia memberi saya 3 pil ini? Itu sangat berguna bagi saya. Begitu ada 3 pil ini, itu pasti akan membiarkan saya tinggal di Kunlun selama 3 hari. Setelah 3 hari, aku bisa menemukan cara untuk memperpanjang waktu. Meskipun kekuatan saya terbatas, dengan beberapa cara, itu harus tetap ada selama 10 hari. 10 hari ini sangat penting. Saya harus pergi ke suatu tempat dan melakukan beberapa hal untuk guru. Ada koneksi yang bagus, saya harus menentukan beberapa hal di balik perang kuno, dan, setelah saya keluar sebagai guru, saya juga dapat mencari peluang untuk Anda. Kamu harus memperhatikan bahwa jimat kelahiranmu dapat menyerap guntur dan kilat, tetapi titik guntur dari kesusahan guntur jauh dari cukup untukmu. Jika aku menemukan sesuatu seperti itu, ditambah nyala api yang tak terpadamkan di antara alismu, mulai sekarang, kamu setidaknya bisa melindungi dirimu sendiri saat menghadapi kekuatan itu." Mata Chen Ye sedikit menyipit, "Kekuatan itu. Tuan, kekuatan apa itu?" Duan Leiren menggelengkan kepalanya dan tidak berniat untuk melanjutkan, tetapi berkata, "Guru, kultivasi Anda saat ini masih jauh dari cukup. Ada beberapa hal yang sebenarnya dapat kami sembunyikan dari Anda. Begitu Anda mengetahuinya, Taoisme Anda pasti akan rusak. Kekuatan ini, bahkan jika itu adalah keadaan kekuatan besar kita saat ini, belum tentu memenuhi syarat untuk disentuh. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah pergi dan melihat." Ketika Chen Tianli melangkah ke Kunlun-Su, selain pergi ke Wanjianzong, dia pergi ke tempat itu, dia meninggalkan beberapa petunjuk, dan saya harus mengikuti petunjuk untuk mengkonfirmasi pikiran di hati saya. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia tahu bahwa benda-benda kuat ini tidak dapat disentuh sama sekali dengan kekuatannya saat ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Itu adalah tuannya. Karena kamu membutuhkan pil realitas virtual kuno itu, ambil saja." Duan Leiren tidak ragu untuk mendengar izin Chen Ye. 3 pil realitas virtual kuno yang ditangguhkan di depannya diketuk 3 kali dan langsung berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti bintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Duan Leiren, dan sosok yang awalnya redup secara bertahap menjadi nyata. Bahkan nafasnya jauh lebih kuat. Duan Leiren menutup matanya, membuka tangannya, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari pemakaman reinkarnasi bergegas ke arahnya dengan panik. Dalam sekejap mata, jubah Duan Leiren tampaknya telah berubah. Jubah emas mengembun,
dan pedang panjang di pinggangnya dipenuhi guntur dan kilat. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya menjerat seluruh tubuh. Dengan satu pandangan, Chen Ye bahkan sepertinya melihat guntur dan kilat dilepaskan di pupilnya. Dia tahu tentang latihan sistem guntur yang dipraktikkan Duan Leiren, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Duan Leiren sangat menikmatinya, tinjunya sedikit mengepal, aku sudah lama tidak merasakan kekuatan seperti ini. Sayang sekali itu puluhan ribu kali berbeda dari kekuatan tubuhku saat itu, sayangnya. Tiba-tiba, mata Duan Leiren menatap Chen Ye, dan dia melangkah keluar seperti guntur. Guru, mungkin perlu waktu bagi guru untuk pergi kali ini. Kami akan kembali ketika kami menyelidiki masalah ini. Awalnya, semuanya bisa diserahkan kepada Lin Qingxuan, tapi sayangnya, dengan karakter Lin Qingxuan, dia tidak akan pernah mengambil tindakan sampai saat kritis, jadi banyak hal masih bergantung padamu. Chen Ye mengangguk, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan, apakah Anda perlu saya pergi dengan Anda? Duan Leiren menggelengkan kepalanya, pertama, saya tahu bahwa Anda akan menemukan Tuan luar Anda. Dalam 5 tahun terakhir, Anda berutang banyak padanya, dan beberapa kebaikan Anda harus dilunasi. Kedua, kekuatan Anda saat ini tidak boleh terungkap sebelum waktunya. Kuburan reinkarnasi adalah rahasia terbesarmu, jika kekuatan itu mendeteksi kamu dan aku, konsekuensinya akan sangat merepotkan, dan aku sudah cukup. Sebelum pergi, aku mengajarimu satu hal, setidaknya kamu bisa menghadapi sebagian besar bahaya dan melindungi dirimu sendiri. Setelah berbicara, Duan Leiren mengarahkan jari kakinya, dan gelombang udara yang tak terlihat tiba-tiba berguling, dan tubuhnya melayang di udara. Petir yang tak terhitung jumlahnya dari pemakaman reinkarnasi bergegas turun dengan liar dan menabrak tubuh Duan Leiren. Tetapi guntur dan kilat ini tidak hanya tidak dapat melukai Duan Leiren, tetapi juga membuat napas Duan Leiren semakin menakutkan. Seperti dewa di langit. Guru, nama yang aku ajarkan padamu kali ini adalah Jiuxiao Thunder Sword. Pedang itu keluar dari langit, dengan pedang pembunuh naga di tanganmu, dikombinasikan dengan niat guntur Wanjun, itu sudah cukup untuk menyebabkan tren yang mengejutkan. Duan Leiren melangkah keluar dalam kehampaan dan meraung. Ribuan petir jatuh dari langit. Guntur dan kilat membungkus Duan Leiren, seolah berubah menjadi bola petir besar. Setelah meledak, itu benar-benar mengerikan. Duan Leiren menutup matanya erat-erat di bola petir, dan berkata dengan lembut, Guru, terlihat bagus. Buka mata. Seperti bintang di malam yang gelap. Kemudian, pedang panjang di pinggangnya langsung terhunus, dan ilmu pedang menari. Sword Inten membawa jejak cahaya, seolah-olah ada sesuatu yang dilukis di langit. Beberapa detik kemudian, Chen Ye menemukan bahwa kata Sanskerta kuno telah terbentuk di maksud pedang. Kemudian, Duan Leiren mengeluarkan setetes darah. Runenya rusak. Pedang guntur Jiuxiao. Pedang itu keluar dari Jiuxiao dan memusnahkan debu merah. Bab 722. Raungan yang mengejutkan. Ratusan batu nisan bergetar. Pada saat yang sama, 10.000 guntur dan kilat di langit menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang guntur raksasa, bergegas dari atas langit. Setiap langkah adalah untuk membuat ruang bergetar. Sebelum jatuh, Chen Ye terus mundur karena gelombang udara di udara. Bahkan memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ini sangat tidak bisa dipercaya. Belum lagi alam Saint King umum, bahkan jika itu adalah puncak dari Saint King Realm, atau bahkan Void Return Realm, belum tentu memenuhi syarat untuk melawan. Chen Ye mundur 100 meter penuh, dan napasnya terasa lebih baik. Dan binatang guntur itu menghantam tanah. Bang! Ledakan keras terdengar. Percikan debu yang sangat besar. Guncangan tanah Yue tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Seolah kiamat akan datang. Apakah ini kekuatan sejati Duan Leiren? Ini sangat menakutkan. Ketika debu hilang, semuanya jelas. Tapi Chen Ye melihat lubang yang dalam hampir sebesar lapangan basket. Lubang yang dalam ini jauh dari sederhana, jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa puluhan ribu tanda pedang dibuat pada saat yang sama. Langkah ini tidak hanya dapat membunuh satu orang, tetapi bahkan ratusan pembudidaya. Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, Duan Leiren di udara perlahan jatuh dan datang ke Chen Ye. Kemudian dia melirik pedang Zanlong Wentian yang tergeletak dengan tenang di kejauhan, dan berkata, sebelum pesawat jatuh, kamu dapat menggunakan pedang yang baru saja aku buat, dan aku akan melihat seberapa banyak kamu telah menguasainya. Wajah Chen Ye pucat, tetapi dia mengangguk dengan serius, pedang Zanlong Wentian, ayo.
Cahaya dingin melintas, dan pedang surga pembunuh naga muncul di telapak tangannya. Dia berdiri di tengah kuburan reinkarnasi dan mulai casting. Selama 2 jam penuh, dia belajar di pemakaman reinkarnasi. Dia menemukan bahwa pedang ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Ki sejati dari dantiannya, kesengsaraan buntur dari jimat kehidupan, dan bahkan kekuatannya jauh dari cukup. Dia tidak bisa menahan momentum sendirian. Pedang guntur Jiuk Xiao ingin menggunakannya sekarang, kecuali waktunya tepat dan tempatnya tepat, itu akan sangat sulit. Chen Er tiba di Bandara Internasional Gunung Kunlun. Mendengar suara Jiang Peirong, Chen Ye terbangun, meninggalkan pemakaman reinkarnasi, dan kembali ke dunia nyata. Setelah rombongan turun dari pesawat, ada tentara dari Dragon Soul yang menunggu di bandara dengan kendaraan off-road mereka. Melalui kendaraan off-road dan beberapa bagian yang hanya bisa dilalui, Chen Ye membawa keempat orang itu ke Kunlun Su. Karena tanda identitas King Xuanfeng, para penjaga gerbang itu tidak membuat segalanya menjadi sulit seperti pertama kali. Begitu mereka melangkah ke Kunlun Su, Jiang Peirong dan Sun Yi melihat beberapa perubahan fisik. Rasanya seperti kehidupan baru. Xiao Chenzi, ini Kunlun Su. Tidak terlihat terlalu jauh, sepertinya di pegunungan Kunlun di Cina. Mengapa tempat ini tidak pernah terlihat di peta? Ini sangat luas di sini, itu tidak ilmiah. Chen Ye tersenyum dan menjelaskan, pada zaman kuno, Kunlun Su dan Huaxia pada awalnya adalah satu, dan tidak ada pembagian, tetapi kemudian, ada yang maha kuasa yang ingin membedakan pembudidaya dari mereka yang memiliki akar fana yang tidak dapat berkultivasi, jadi mereka memaksa divide. Saya mendengar bahwa ribuan ahli formasi tingkat atas bersama-sama membentuk formasi untuk memblokir energi spiritual di Kunlun Void. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk para pembudidaya. Anda akan berlatih di sini lebih dari 10 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dari tertentu sampai batas tertentu, itu tidak jauh berbeda dari Huaxia, dan bahkan arsitektur dan gaya pakaiannya serupa, tetapi beberapa teknologi dunia luar, para praktisi di sini meremehkan. Jiang Peirong tidak peduli dengan tempat ini, tetapi berkata, Chen Er, seberapa jauh tempat ini dari ayahmu? Chen Ye secara alami tahu keinginan ibunya untuk melihat ayahnya, jadi dia berkata, ayo pergi, jika kamu cepat, kamu bisa sampai di sana sebelum gelap. Kelompok itu berjalan menuju puncak King Xuan. Chen Ye berada di depan, tetapi dia tidak menyadari bahwa Wei Ying tidak berbicara dari awal hingga akhir. Bahkan wajahnya pucat. Batu mendalam jiwa bumi di lehernya juga sedikit redup. Suara sunyi itu muncul kembali. Dari tubuh dingin darah jahat. Wei Ying, aku tahu kamu menyukai Chen Ye itu, tetapi apakah kamu pikir Chen Ye menyukaimu? Dengan postur ambigu seperti itu di bincang hari itu, dia tidak mendorongmu. Sebagai seorang pria, haruskah aku memanggilnya seorang pria terhormat, atau haruskah aku mengatakan dia tidak tertarik padamu sama sekali? Tempat ini adalah Kunlun Su, dan energi spiritualnya sangat kuat, yang sangat cocok untukku. Selama kamu melepas batu di tubuhmu, aku bisa membuatmu berdiri di depan anak itu sebagai identitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Juga, ada jauh lebih banyak bahaya di sini daripada yang kamu pikirkan. Menurutmu berapa lama anak ini bisa hidup dengan karakter arogannya? Hanya aku yang bisa membantunya sekarang. Wei Ying merasa sedikit terburu-buru di hatinya, dia melirik Chen Ye yang berjalan di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri, jangan pikir aku tidak tahu, kamu ingin menempati semua dariku hari itu. Dari sekarang, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Chen Ye mengatakan bahwa selama aku berlatih dan meningkatkan kekuatanku, aku tidak hanya tidak akan terpengaruh olehmu, tetapi aku akan dapat melahapmu untuk membuatku lebih kuat. Ketika tubuh dingin berdarah Wei Ying mendengar kalimat ini, dia berhenti berbicara sejenak. Anak itu memberi Wei Ying Han tekad untuk berlatih, tetapi sekarang Wei Ying jelas tidak berniat berlatih, menghasilkan kemajuan yang sangat lambat. Jika Anda benar-benar terus berlatih, jiwa dan kesadaran spiritual Wei Ying sendiri akan sangat kuat, dan darah dan tubuh dingin hanya akan menjadi pengikut. Saat malam tiba, rombongan akhirnya sampai di puncak King Xuan. Saat Jiang Peirong menginjakkan kaki di puncak King Xuan, matanya terus melihat sekeliling, seolah dia sedang mencari sesuatu. Tapi dia sudah lama tidak menemukan Ye Tianzeng, dan dia bahkan lebih cemas. Dia bahkan sedikit takut bahwa itu semua hanya mimpi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Jiang Peirong. Peirong. Mendengar suara yang akrab dan magnetis ini, tubuh Jiang Peirong menegang dan dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat Ye Tianzeng di belakangnya, air mata langsung mengalir di matanya, semua tekanan hari ini dilepaskan. Dia berlatih mati-matian, tidak lebih dari untuk menyatukan kembali keluarganya.
Ketika dia keluar dari penjara hantu, dia pikir semuanya baik-baik saja. Tapi saya tidak berharap Lin Juelong muncul. Singkirkan Ye Tianzeng. Tiba-tiba menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka. Ketika Chen Ye melukai Lin Juelong dengan serius dan memenggal kepala penjaga di platform seni bela diri, dia pikir hidup perlahan-lahan menjadi lebih baik. Tapi saya tidak mengharapkan sesuatu yang lebih besar untuk terlibat. Dan di depannya, semua ini benar-benar terwujud di depannya seperti ini. Jiang Peirong dan Ye Tianzeng berpelukan erat. Perasaan campur aduk menyebar. Entah pindah, atau hangat. Chen Ye melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa semuanya sepadan. Tidak peduli berapa kali dia terluka, selama hasilnya seperti ini, dia tidak akan menyesal. Jika tidak ada kuburan reinkarnasi, di mana Anda sekarang? Tentu saja, garis keturunannya sangat istimewa, dengan garis keturunan anti langit keluarga Kunlun Suye, ditambah garis keturunan spiritual ibunya. Baik mesin pendeteksi Huaxia maupun Kunlun Su tidak dapat menentukan bakat dan garis keturunannya, dan hanya Yu Fangen yang dapat memutuskan. Bab 723. Di mata orang-orang yang menyendiri itu, bakat sebenarnya hanya bisa dihitung ketika mereka terdeteksi. Dan dia ditakdirkan untuk Fangen. Ditakdirkan untuk diinjak dengan keras. Sejak saya datang ke Kunlun Su, beberapa barang harus dibawa kembali. Dia tidak hanya akan menggunakan Ye Xitian untuk mengguncang Kunlun Su, tetapi nama Chen Ye juga akan bergema. Saya tidak tahu bagaimana putra Kunlun Su yang sombong atau master sekte tertinggi akan terlihat ketika mereka menemukan identitas mereka yang sebenarnya. Ada juga keluarga Kunlun Suye dan sekte Tao. Memikirkan hal ini, kehangatan di mata Chen Ye berubah menjadi ledakan kemarahan. Bagaimana keluarga Kunlun Suye memperlakukan kakek nenekku saat itu, kali ini aku juga akan membiarkan mereka menderita rasa sakit seperti ini. Kakek yang melangkah ke Huaxia tahu bahwa umur tidak dapat dikendalikan, jadi dia menaruh semua harapannya padaku, menjelaskan situasi keseluruhan, dan menunggu kepulanganku yang kuat. Mungkin, yang ditunggu kakek sekarang. Ada juga penguasa Dewa Pengobatan. Dalam 5 tahun itu, kamu mati-matian menjagaku dan menyerahkan martabatmu. Aku pernah menyalahkanmu karena tidak mengajariku seni bela diri, dan bahkan membencimu. Sekarang pikirkan betapa bodohnya aku. Pada saat itu, dan Anda telah menjaga saya selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak menyelamatkan saya dari Danau Dongqian pada awalnya, mungkin tidak akan ada Chen Ye di dunia, dan sekarang saatnya bagi saya untuk melindungi Anda. Tepat ketika Chen Ye diam, leluhur King Xuanfeng berjalan dengan cepat. Tuan Ye, tolong bergerak sedikit lebih jauh. Leluhur King Xuanfeng takut menghancurkan harmoni di depannya, dia tidak ingin menemukan Chen Ye, tetapi akan lebih baik untuk memberitahu Chen Ye lebih awal tentang situasi di depannya. Chen Ye mengangguk dan datang ke sudut dengan leluhur King Xuanfeng. Ada apa? Tanya Chen Ye. Leluhur King Xuanfeng tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, Tuan Ye, sejak terakhir kali ketika barisan memperhatikan bahwa tuanmu berada di daerah Gunung Yuchang, saya mengirim seorang murid untuk memperhatikan di sana. Baru sore ini, murid itu mengirimiku surat bahwa Dao Zong telah mengirim beberapa orang kuat ke tempat pembunuhan Gunung Yuchang. Aku khawatir Dao Zong juga menemukan keberadaan tuanmu dan siap untuk melakukannya. Dalam pertempuran tahun itu, meskipun tuanmu mengalahkan orang-orang Tao, dia mati-matian ditembak oleh guru Tao dan menghancurkan dantiannya seperti anjing mati. Jika seseorang tidak bereaksi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sejak itu, Master Sekte Tao telah mundur. Setelah retret, dia mengirim orang kuat Tao untuk membantai gerbang Dewa Pengobatan. Untungnya, tuanmu membawa beberapa murid ke sini tepat waktu, jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang tuanmu terungkap, sesuai dengan karakter Master Sekte Tao, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengancamnya hidup. Mata Chen Ye dipenuhi amarah. Tuan dalam bahaya. Dan sangat berbahaya. Meskipun ia memiliki keterampilan medis yang hebat, dan tiannya telah dihapus, jika ada perkelahian, tuannya pasti bukan lawan dari orang-orang itu. Tuan Ye, ada beberapa orang di Kunlun Su yang menanyakan keberadaan Anda hari ini. Saya meminta beberapa murid untuk mengikuti orang-orang itu dan menemukan hal yang lebih penting. Orang-orang ini memiliki banyak hubungan dengan Taoisme. Dao Zong tampaknya tahu bahwa Anda telah memasuki Kunlun Su dari Huaxia. Diperkirakan itu karena tuan Anda, dan saya khawatir dia juga akan mengambil tindakan terhadap Anda. Saran saya adalah Anda dan orang tua Anda dan orang lain beristirahat di sini. Sebaiknya jangan mengekspos diri Anda selama waktu ini, dan saya secara pribadi akan pergi ke tempat pembunuhan Gunung Yuchang dan menemukan cara untuk membawa tuanmu kembali. Sebelum dia bisa selesai berbicara,
Chen Ye menyela, tidak, yang harus kamu lakukan adalah melindungi keselamatan orang tuaku di sini, dengan formasi King Xuanfeng, ditambah kehadiranmu, itu pasti tempat teraman saat ini. Tuan Ye, kamu. Sudut mulut Chen Ye menguraikan busur dingin, aku akan pergi ke Gunung Yuchang, tapi aku ingin tahu sekte ini. Jika dia berani menyentuh tuanku, aku akan membantai seluruh sekte. Ketika leluhur King Xuanfeng mendengar fitnah ini, wajahnya sangat berubah, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukannya. Sekte Tao tidak sebanding dengan aliansi darah, kesenjangan antara keduanya seperti langit dan bumi. Anda dapat menghancurkan aliansi darah, tetapi sekte Tao tidak. Itu tidak dapat dipatahkan sama sekali, bahkan saya tidak dapat mengguncangnya. Juga, alasan mengapa aliansi darah sangat rentan terhadap kecelakaan adalah karena aliansi darah telah lama berkeliaran. Jika dia kembali dan menemukan bahwa ada masalah dengan aliansi darah, dia pasti akan marah, dan hanya beberapa. Tetua sekte ini akan bepergian dengan aliansi darah. Ini setara. Belum lagi master sekte-sekte Tao. Chen Ye terlalu malas untuk menjelaskan, saya tahu apa yang saya tahu, jadi jangan membujuk Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Jiang Peirong dan Ye Tianzeng. Nenek moyang King Xuanfeng melihat ke belakang Chen Ye yang jauh dan menghela nafas. Tentu saja dia tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan. Dia menginginkannya lebih dari siapapun. Meskipun ada Lin Qingxuan di belakang Chen Ye, diperkirakan itu hanya perasaan spiritual, dan itu tidak dapat membantu Chen Ye terlalu banyak. Jika Chen Ye mati, indera ilahi ini pasti akan menghilang. Pada saat itu, siapa yang akan membawa spanduk medis Dao? Medical Dao telah kesepian di Kunlun selama bertahun-tahun, dan jarang ada eksistensi yang dapat menggoyahkan status marsial Dao, tetapi sekarang orang ini akan menyusahkan sekte Dao. Bukankah ini mencari kematian? Poin kuncinya adalah Chen Ye sangat keras kepala. Tidak bisa membujuk. Pada hari ini, Chen Ye hampir tinggal bersama orang tuanya, berusaha meninggalkan waktu sebanyak mungkin untuk keluarganya. Sulit untuk bersatu kembali, dan tidak pantas untuk segera pergi. Namun, dia masih sedikit khawatir tentang situasi sekte Dewa Medis. Chen Er, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Jiang Peirong, sebagai seorang ibu, secara alami segera menyadari perbedaannya. Chen Ye buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya berpikir itu seperti mimpi. Ye Tianzeng mendengar ini dan berkata, Chen Er, jika Anda menebak dengan benar, yang Anda khawatirkan sekarang adalah Tuan yang menyelamatkan Anda. Ketika Chen Ye jauh dari King Xuanfeng, dia juga belajar sesuatu dari leluhur King Xuanfeng. Secara alami menebak alasan mengapa Chen Ye linglung sekarang. Chen Ye tidak berbicara, tetapi Ye Tianzeng melanjutkan, Chen Er, anggota keluarga Ye kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuanmu baik padamu. Tanpa dia, semua yang kami lakukan sekarang tidak mungkin. Tidak peduli apa, kamu semua orang harus pergi ke Gunung Yuchang. Ayah, tapi, Chen Ye ragu-ragu. Tidak, tapi kamu bisa lurus, belum lagi ketika kita berdua bergaul di sini, kamu akan menjadi bola lampu, yang tidak baik. Ye Tianzeng bercanda. Meskipun Jiang Peirong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga mendukung Chen Ye. Chen Er, ibu hanya punya satu permintaan, perhatikan keselamatan, jangan sombong, silakan. Chen Ye berpikir selama beberapa detik, tetapi berdiri, oke, ketika saya menemukan tuannya, saya akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, mari kita pergi ke rumah Kunlun Suye bersama. Ini baik. Ye Tianzeng juga sedikit marah ketika dia mendengar keluarga Kunlun Suye. Balas dendam membunuh ayah tidak dibagikan oleh langit. Awalnya, dengan tubuh lelaki tua itu, sekarang sangat sulit. Tetapi keluarga Kunlun Suye memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dia bahkan menggunakan metode tercela ini untuk mengusir orang tuanya dari keluarga Ye. Biarkan orang tua mati pada saat yang sama dengan obat mujarab. Menjarah hidup. Perilaku hewan. Tidak peduli apa, nafas ini tidak bisa ditelan. Bab 724. Setelah Chen Ye pergi, Jiang Peirong memandang Ye Tianzeng dengan rasa ingin tahu, Tianzeng, apa yang terjadi dengan keluarga Kunlun Suye yang baru saja Anda beritahu kepada Chen Er? Ye Tianzeng menghela nafas dan mengatakan semua yang dia tahu. Tidak perlu menyembunyikan apapun antara suami dan istri. Ketika Jiang Peirong mendengar apa yang terjadi pada orang tua itu, dia benar-benar membunuhnya. Hatiku juga sedikit terguncang. Matanya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan menjadi tekad. Dia memandang Ye Tianzeng dan berkata dengan serius, Tianzeng, lelaki tua itu bukan hanya ayahmu, tetapi juga ayahku.
Kita tidak bisa selalu menyematkan kebencian ini pada Chener. Ada banyak tekanan padanya, dia mengalami lebih dari yang kami kira. Mulai hari ini, kamu dan aku akan berlatih bersama. Aku harap ketika Chener kembali, dia akan terkejut. Pagi selanjutnya. Pinggiran Gunung Yuchang. Sebelum Chen Ye masuk, dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ada ratusan orang di luar sendirian. Ada sekelompok orang di sekitarnya memindai orang-orang yang datang dan pergi. Poin kuncinya adalah bahwa beberapa orang telah membuat bendera, jelas merekrut orang. Lagi pula, tempat pembunuhan sangat berbahaya, dan diperkirakan peluang menang terlalu kecil untuk dimasuki sendirian. Kebanyakan orang akan mengatur tim yang terdiri dari sekitar 4 orang. Mereka berempat membentuk formasi, dan dalam menghadapi beberapa bahaya, tidak akan ada jalan buntu. Masih ada satu orang yang tersisa. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Kami memiliki Saint King Realm yang kuat duduk di sini. Tapi kekuatan Joiner setidaknya di atas lantai 5 Saint Realm. Tim 3 orang berteriak beberapa kali dan dengan cepat berkumpul. Bagaimanapun, panggung Raja Suci juga dianggap kuat di sini. Ada orang kuat yang masuk bersama, setidaknya beberapa poin dapat dijamin. Banyak tim yang menarik orang, tetapi siapapun yang memasuki Gunung Yuchang akan segera ditarik. Sama seperti bursa kerja China, sangat panas. Namun, Chen Ye tidak terganggu, karena napasnya adalah lapisan kedua dari alam transenden, dan napas seperti itu dianggap kelas terendah di sini. Secara alami meremehkan. Siapa yang mau memikul beban? Chen Ye secara alami tidak berencana untuk membentuk tim, tetapi dia tidak akrab dengan Gunung Yuchang, jadi pasti akan banyak kesulitan untuk memasukinya. Yang terbaik adalah memiliki seseorang yang memimpin. Tepat ketika Chen Ye bingung, aroma datang ke lubang hidungnya, dan seorang wanita berusia sekitar 18 atau 19 tahun muncul di samping Chen Ye. Wanita itu memiliki pupil mata yang jernih dan alis willow yang ramping, tepat. Bulu mata panjang yang dihias, ditambah dengan kulit yang putih dan mulus, mulut seperti buah ceri, dapat dianggap sebagai sedikit keindahan di sini. Namun, pakaian pada wanita agak tidak mencolok, sepertinya pakaian pria, dan agak longgar. Yang mengejutkan Chen Ye, pakaian pada kecantikan kecil ini sebenarnya memiliki logo jiwa naga. Dragon Soul akan mengirimkan beberapa pakaian ke anggota tim Dragon Soul untuk menghadapi keadaan khusus, tetapi bagaimana mereka bisa muncul di sini? Mungkinkah orang ini berasal dari jiwa naga? Chen Ye memiliki ingatan yang baik, tetapi dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Gadis itu tersenyum dan mengulurkan tangannya dengan murah hati, itu. Nama saya Wen Xixi. Kami masih memiliki satu orang yang hilang, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Tempat pembunuhan, jika Anda tidak mengumpulkan 4 orang, itu sangat berbahaya. Wen Xixi bisa melihat keraguan di mata Chen Ye, dan dia yakin bahwa pihak lain ada di sini untuk pertama kalinya. Meskipun basis kultivasinya terlalu rendah, tidak peduli apa, dia masih sendirian dan hampir tidak bisa membantu. Tentu saja, alasan yang lebih penting mengapa dia mengundang Chen Ye adalah bahwa pakaian di sisi lain jelas dari China. Chen Ye mengerutkan kening, tetapi bukannya setuju, dia berkata, dari mana pakaian yang kamu kenakan? Wen Xixi terkejut, lalu tersenyum, sepertinya saya benar-benar menebak, Anda harus dari Huaxia, gaun ini milik ayah saya, tetapi dia datang 20 tahun yang lalu, menurut usia Anda, seharusnya tidak tahu. Tempat pembunuhan ayahku di Gunung Yuchang, kali ini aku berencana pergi dengan adikku. Sebelum kata-kata itu selesai, suara dingin tiba-tiba terdengar. Xixi, siapa orang ini? Chen Ye mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat wanita itu berbicara, ekspresinya menjadi sangat aneh. Karena wanita ini persis sama dengan Wen Xixi. Kembar. Untungnya, rambut Wen Xixi berwarna hitam, panjang dan lurus, dan wanita dingin ini mengikat rambutnya, menunjukkan kemampuannya. Tapi sepertinya ada sedikit permusuhan di mata yang lain. Wanita itu meraih tangan Wen Xixi dan menyalahkan, aku berkata, jangan berbicara dengan orang asing, apakah kamu lupa? Wen Xixi buru-buru menunjuk Chen Ye dan menjelaskan, kakak, bukankah kita masih satu orang lagi? Hanya dia. Tidak. Dia berada di alam transenden, itu hanya akan membuat kita kesulitan, dan kemudian menemukan orang lain. Wanita itu sangat tegas, dan menatap mata Chen Ye dengan jijik. Wen Xixi buru-buru meraih pakaian wanita itu dan berkata dengan genit, kakak, orang ini berasal dari tempat yang sama dengan ayah. Apakah kamu lupa bahwa ayah telah berbicara tentang Huaxia? Jika ayah melihatnya, dia akan sangat bahagia. Mendengar Huaxia, mata wanita itu sedikit menyipit,
lalu menatap Chen Ye, dan berkata, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu berasal dari Huaxia? Pakaian saja tidak dapat menentukan identitasmu. Chen Ye dapat dianggap telah meyakinkan wanita di depannya, tetapi dia harus berhati-hati di Kunlun Su, jika dia tidak hati-hati, hidupnya akan dijelaskan di sini. Dia melirik wanita yang sedang berbicara dan berkata, jika tebakanku benar, ayahmu pasti berasal dari jiwa naga Huaxia. Mendengar jiwa naga Huaxia, sedikit kejutan akhirnya muncul di mata wanita itu. Hanya saja kejutan itu berlalu dalam sekejap, berbalik dan menarik Wen Xixi ke arah pria lain. Kalau begitu terserah kamu, bersiaplah, kami akan segera berangkat. Juga, sebelum memasuki tempat pembunuhan, mungkin ada bahaya. Kami tidak akan memperhitungkan hidup dan matimu. Yang harus kamu lakukan adalah bertahan hidup dengan segala cara. Juga, nama saya Wen Tingting. Jika Anda memiliki pertanyaan, datanglah kepada saya, jangan tanyakan pada saudara perempuan saya, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Chen Ye sedikit terkejut, dan dia tidak setuju. Wen Xixi berbalik dan mengedipkan mata pada Chen Ye, cukup main-main. Tidak lama kemudian, kedua saudara perempuan itu datang dengan pria lain yang memegang pedang panjang. Pria itu memiliki alis pedang, perawakan tinggi, dan napasnya ada di sekitar lantai 5 tanah suci. Ketika dia mengetahui bahwa orang terakhir adalah pemborosan yang bahkan tidak memasuki alam suci, dia memandang Wen Tingting dan berkata, Tingting, anak ini adalah orang keempat. Mengapa kamu tidak mencarinya? Wen Tingting mendengus dingin, Xiao Jian, jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi. Juga, namaku Wen Tingting, kami tidak cukup akrab untuk menghilangkan nama keluarga. Jika kamu memanggil Tingting lagi, aku akan membunuhmu dengan pedang. Kata-kata Wen Tingting memiliki sedikit dominasi dan kekuatan, tetapi sangat kontras dengan kelembutan dan keceriaan saudara perempuannya Wen Xixi. Wen Tingting dan Wen Xixi baru saja mengambil beberapa langkah ketika mereka menemukan sesuatu dan berhenti. Sepasang mata dingin menatap Chen Ye dan bertanya, mengapa kamu tidak mengikuti? Bab 725. Chen Ye mencibir, dia awalnya ingin membawa Wen Xixi ke tempat pembunuhan. Pihak lain jelas adalah anak dari Dragon Soul Warrior, meskipun itu adalah generasi yang lebih tua dari Dragon Soul Warrior. Dia bisa atau akan melindungi. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa saudari ini Wen Tingting memiliki sikap merendahkan, seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Dia tidak mau menuruti perintah pria ini. Dengan kata lain, wanita seperti ini adalah yang paling merepotkan. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya sendiri, maaf, saya bisa masuk sendiri. Wen Tingting terkejut, wajahnya ditarik ke bawah. Alam transenden belaka, memasuki tempat pembunuhan sendirian. Bukankah ini mencari kematian? Diperkirakan dia sudah mati sebelum mencapai tempat pembunuhan. Tak tahu malu. Apakah kamu pikir kekuatanmu bisa bertahan? Wen Tingting mencibir. Wen Xixi juga khawatir tentang Chen Ye, jadi dia berkata dengan lembut, itu. Aku tidak tahu siapa namamu. Kamu Chen. Chen Ye menjawab bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap saudara perempuannya Wen Xixi. Setidaknya mengetahui bahwa basis kultivasinya tidak tinggi dan mengundang dirinya sendiri sudah cukup untuk membuktikan kebaikannya. Chen Ye, tanah pembunuhan ini bukan lelucon, kamu tidak memahaminya, tidak hanya orang akan membunuh lebih banyak harta, tetapi pembunuh Yixi merajalela, karena darah tanah pembunuhan terlalu berat, binatang roh Kunlun Su telah bermutasi, sangat brutal, dan itulah mengapa semua orang bekerja sama. Terlepas dari bujukan Wen Xixi, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, hal-hal itu tidak dapat membantu saya. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat datang kepada saya. Tentu saja, Anda dapat mengikuti saya. Untuk ayahmu. Demi dari jiwa naga, saya dapat menjamin bahwa ketika Anda memasuki tempat pembunuhan, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Wen Xixi yang tercengang, tetapi bahkan Wen Tingting dan Xiao Jian menjadi diam. Ekspresi mereka sangat aneh, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Alam transenden yang cukup membanggakan untuk melindungi alam suci. Aku takut anak ini gila. Xiao Jian bahkan tertawa keras di sampingnya, wah, kamu takut otakmu tidak bagus. Tempat pembunuhan ini adalah salah satu tempat pembunuhan Kunlun. 4 kata ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahayanya, kamu masuk sendiri, Don, jangan lepaskan. Jika kamu melewatinya, itu akan menjadi masalah bahkan jika kamu bertahan selama beberapa menit. Jangan mengira nama keluargamu adalah Ye, dan perlakukan dirimu sebagai Ye Jitian. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh.
Wen Tingting mendengus dingin dan meraih tangan Wen Xixi, karena beberapa orang bersikeras mencari kematian, biarkan dia mati, coba, ingatlah untuk mengikutiku, meskipun ada 3 orang, itu seharusnya cukup untuk menghadapi beberapa keadaan darurat. Setelah berbicara, Wen Xixi pergi ke kedalaman, Xiao Jian juga melirik Chen Ye, mencibir, dan mengikuti. Dia berharap Chen Ye tidak mengikuti. Ini adalah 2 keindahan kembar berkualitas tinggi. Jika ada kesempatan di jalan, dan kemudian mendapatkannya, tidakkah Anda bahagia? Dia belum pernah mencoba terbang ganda. Ketika kedua saudara perempuan itu menghilang sepenuhnya, Chen Ye mengikuti. Saat memasuki kedalaman Gunung Yuchang, Chen Ye langsung merasa bahwa ada niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam kegelapan. Niat membunuh ini tampaknya menganggap dirinya sebagai mangsa. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau darah yang kuat di udara. Tanah penuh dengan mayat. Beberapa tubuh bahkan masih segar. Tidak heran itu disebut tanah pembunuhan. Ini belum dekat, energi pembunuhannya sangat kuat, jika benar-benar masuk ke dalam, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan hati Dao dari praktisi biasa akan terpengaruh oleh energi pembunuhan ini. Tapi aura pembunuhan ini berbahaya bagi orang lain, tetapi itu sangat bermanfaat bagiku. Chen Ye mencibir, dia bisa merasakan bahwa naga darah di tubuhnya sangat bersemangat. Bahkan ingin segera keluar dari tubuh. Tapi Chen Ye tidak ingin mengekspos naga darah, jadi dia membiarkannya perlahan menyerap energi pembunuhan di tubuhnya. Kemudian, Chen Ye masuk ke dalam, tidak ada seorang pun di sekitar, dan dia tidak tahu kemana kedua saudara perempuan itu pergi. Tepat saat Chen Ye hendak masuk ke dalam, suara gemerisik terdengar di rumput tidak jauh. Chen Ye mengerutkan kening, secara naluriah merasakan jejak niat membunuh. Detik berikutnya, rumput terkoyak, dan kemudian seekor harimau hitam besar datang langsung. Black Tiger memiliki roh jahat yang sangat kuat. Taringnya masih berlumuran darah, dan bahkan ada beberapa kulit manusia di sudut mulutnya. Jelas, binatang ini baru saja memakan manusia. Dilihat dari sisa nafasnya, harimau hitam ini membunuh seorang pria kuat di alam suci. Bersikap baik. Pembunuh tempat pembunuhan ini begitu menakutkan. Atau yang ini lebih menakutkan. Tapi Chen Ye menjadi mangsa kedua harimau hitam itu. Yang lebih aneh lagi adalah niat membunuh harimau hitam ini jelas lebih kuat dari semua niat membunuh di sekitarnya. Sangat berbahaya. Melihat harimau hitam bergegas ke arahnya, telapak tangan harimau datang dengan cahaya sedingin es. Kekuatan ini di atas 1000 kg. Begitu menyentuh tubuh, itu pasti akan berubah menjadi genangan lumpur. Chen Ye mendengus dingin, binatang kecil, saya benar-benar berpikir orang-orang sangat mudah diganggu. Chen Ye tidak menggerakkan pedangnya, lengannya memancarkan busur petir, dan dia langsung meninju. Bang! Pukulan dan telapak tangan harimau bertabrakan. Harimau raksasa itu tertembak dan terbang di tempat. Untuk mengetahui bahwa kekuatan nyata Chen Ye jauh melampaui alam suci, bagaimana mungkin binatang buas tidak melakukan apapun padanya. Tidak hanya itu, aura pembunuhnya jauh lebih kuat dari harimau hitam ini. Saat harimau raksasa itu mendarat, dia memuntahkan seteguk darah, dan matanya jelas sedikit takut. Tidak pernah terbayangkan bahwa pria yang nafasnya jauh lebih lemah dari manusia terakhir ini akan sangat menakutkan. Saat dia hendak mengungsi, dia mengerahkan kekuatan pada anggota tubuhnya, dan Chen Ye sudah muncul di depannya. Ada pedang dingin di tangannya, dan dia memotongnya lurus ke bawah. Kulit harimau hitam di tubuhmu tidak buruk, aku menginginkannya. Harimau hitam itu sangat ketakutan dan meraung, tetapi dia tidak bisa menahan diri sama sekali, dan kepalanya dipenggal oleh Chen Ye. Sama seperti Chen Ye ingin mengupas kulitnya, dia menemukan napas yang tak terhitung jumlahnya datang. Detik berikutnya, selusin harimau hitam muncul di depan Chen Ye. Lebih penting lagi, tubuh harimau hitam di depan jauh melampaui segalanya. Jelas pemimpin kelompok harimau hitam ini. Pemimpin ini memiliki aura pembantaian yang sangat kuat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan darah. Ada rune kuno yang terukir di dahi. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, anggota tubuhnya sangat kokoh, ujung cakarnya mencuat dari jari kaki, dan ekornya seperti batang besi melengkung. Perkasa dan agung, dengan tubuh ramping, penuh dengan rasa kekuatan yang menakutkan. Harimau hitam lainnya juga mengikuti di belakang kepala ini, dengan kagum dan menyerah. Bukankah harimau hidup sendiri, dan mereka bukan serigala, mengapa begitu banyak yang keluar sekaligus? Tepat ketika Chen Ye terkejut, raungan harimau bergema di pegunungan dan hutan, dan detik berikutnya, dia bergegas ke atas.
Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya kejam dan membunuh. Setelah Anda menyentuhnya, Anda pasti akan mati. Dalam pandangan mereka, manusia ini harus mati. Chen Ye acuh tak acuh, menggerakkan lehernya, dan berkata dengan ringan, sejujurnya, saya tidak tertarik pada Anda binatang buas, tapi saya tertarik pada pria di belakang Anda ini. Terlalu melelahkan untuk bepergian, dan saya hanya perlu tunggangan. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye bergegas keluar dengan pedang di tangannya.